Benarkah Arab Saudi mengkhianati Turki Utsmani? Benarkah mereka menumpahkan darah umat Muslim? Berikut adalah kisah gelap kerajaan Arab Saudi yang banyak orang tidak tahu. Tapi sebelumnya, ikuti kami. Jika tidak, mungkin kita tak akan berjumpa lagi. Jika sudah, selamat. Wawasan Anda akan berkembang setiap hari. Kisah ini dimulai jauh sebelum gedung-gedung pencakar langit berdiri di Riyadh. Pada tahun 1740-an, di sebuah desa kecil bernama Diriyah, hiduplah Muhammad bin Saud yang menguasai sebagian besar desa di sana. Ia memiliki ambisi besar untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Di saat yang sama, muncul seorang ulama bernama Muhammad bin Abdul Wahab yang membawa misi pemurnian akidah dari praktek sufi, khurafat dan bidah. Keduanya bertemu dan membuat kesepakatan besar. Muhammad bin Saud memegang kendali atas militer, sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memegang kendali agama yang kemudian dikenal sebagai gerakan dakwah Wahabi. Inilah titik awal kerajaan Saudi pertama. Mereka menggunakan tradisi Al-Ghazw wal Mughalabah atau menyerang dan menguasai untuk menaklukkan desa-desa tetangga dengan tuduhan bahwa penduduk desa tersebut telah menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Namun mereka juga menjarah harta dan hasil pertanian mereka. Akhirnya, kekuasaan ini berakhir tragis pada tahun 1818 ketika Kekaisaran Turki Utsmani mengirim pasukan dari Mesir untuk menghancurkan mereka. Raja mereka dibawa ke Istanbul dan dieksekusi. Kemudian sempat berdiri kerajaan Saudi kedua pada tahun 1824. Namun kerajaan ini pun runtuh setelah 69 tahun akibat konflik internal dan serangan dari dinasti Al-Rashid yang menguasai daerah Najd saat itu, dan mereka didukung oleh Turki Utsmani. Tahun 1902 menjadi fajar bagi kerajaan Saudi ketiga. Abdul Aziz Al-Saud, Raja Saudi pertama di era modern, datang ke Riyadh dengan hanya 40 prajurit, namun berhasil merebut kembali kota itu. Itulah awal berdirinya kerajaan Saudi ketiga hingga saat ini. Disinilah Inggris mulai ikut campur. Saat Perang Dunia Pertama membara, Inggris ingin menghancurkan Turki Utsmani dari dalam. Mereka mendekati dua tokoh besar, Sharif Hussein, penguasa Makkah dan Madinah, dan Abdul Aziz Al-Saud, penguasa Riyadh dan Najd. Hal yang mengejutkan adalah terbongkar fakta bahwa kedua pihak ini digaji oleh Inggris. Abdul Aziz Al-Saud menerima gaji bulanan sebesar 10.000 pound sterling. Sementara itu, Sharif Hussein menerima gaji jauh lebih besar, yakni 100.000 pound sterling, karena ia menguasai dua tanah suci. Gaji mereka diantarkan langsung oleh intelijen Inggris bernama John Philby. Inggris dengan sengaja mendanai kedua pihak yang saling bersaing ini untuk kepentingan politik mereka di Timur Tengah. Namun keduanya tidak menyadari, mereka terlena dengan kekuasaan dan harta. Ketika Turki Utsmani runtuh pada 1924, Sharif Hussein memproklamirkan diri sebagai khalifah. Hal ini menyulut kemarahan Abdul Aziz. Ambisi Abdul Aziz untuk menguasai seluruh jazirah Arab membawanya terlibat perang dengan Sharif Hussein yang dikenal sebagai Perang Hashimiyah pertama, yang berakhir dengan jatuhnya kekuasaan Hashimiyah di Hijaz.